Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan billah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Ya, pada malam hari ini saya akan mengajak sahabat-sahabat detektif untuk menelusuri, untuk mengintai dan mengintip di suatu komar tentang masih dalam polemik nasab yang mana dihadiri oleh Gus Hasan Asyarif dan sahabat-sahabat kita yang lainnya sedang berdiskusi tentang nasab. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya sahabat-sahabat. Oke, Fadol. Mengambil manfaat dari makalah tersebut, di mana Syekh itu sedang menulis suatu penjelasan yang ada kaitannya dengan makalah tersebut. Jadi fokusnya bukan kepada si Habibnya, tapi statementnya yang fokusnya. Gitu loh. Misalkan saya mengatakan, katanya Adipati Aryo, orang Jawa itu sukanya makanan yang manis-manis. Apakah hanya karena saya mengutip Adipati Aryo, lalu Anda semua menyatakan bahwasanya Gus Hasan menyatakan bahwasanya Adipati Aryo ini kalangan bangsawan Jawa? Karena menyebut Adipati Aryo, kan tidak begitu logikanya. Apalagi dalam kaedah ilmu nasab itu, ya seperti makalah daripada Tajuddin As-Subki di dalam kitab Fatawa As-Subki, idza ra'aina maktuban, apabila kita melihat satu catatan, laisa maksuduhu isbatan nasabi, yang maksud dan tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, lam nahmilhu, maka kami tidak akan pernah membawanya ala isbatin nasabi, sebagai referensi untuk mengisbat nasab. Idza kana maksuduhu minhu ghairahu, apabila maksud dan tujuan dari penulisan itu ghairahu, selain mengisbat nasab. Itu kaedahnya, Bang. Dan yang kedua, di dalam menentukan sah dan tidaknya nasab seorang, itu metode yang pertama adalah ayyara khatta nasabatin mautsuqin bihi. Hendaknya melihat catatan ulama ahli nasab yang terpercaya di bidang ilmu nasab. Nah, pertanyaan saya, apakah Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Hadratus Syekh Haji Syekh Asy'ari itu bagian dari ulama ahli nasab? Kalau memang mereka Anda klaim sebagai ulama-ulama yang membidangi ilmu nasab, mana karya-karya tulisnya di bidang ilmu nasab? Kan nggak ada. Karena beliau-beliau itu tidak menekuni bidang ilmu nasab. Syekhona Khalil, beliau itu terkenal menekuni bidang gramatika bahasa Arab, nahwu shorof, badi, mantik, balaghah, badi, bayan. Itu Syekhona Khalil. Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau adalah seorang mufti Haramain dan juga memiliki karya tafsir Quran yang bernama Tafsir Munir. Kalau Hadratus Syekh itu fokusnya kepada disiplin ilmu hadis, dan gelar Hadratus Syekh itu didapat karena beliau itu menghatamkan dan menghafal Kutubus Sittah, kitab-kitab hadis yang 6, berikut dengan matan, syarah, dan rawi-rawinya. Kan begitu harusnya cara berpikir itu. Apalagi di dalam kaedah ilmu nasab itu, misalkan dalam kitab Al-Madkhal fi ilmin nasab, likulli ilmin masadiruhu wa maraji'uhu, tiap-tiap ilmu itu punya sumber referensi dan maroji yang tersendiri. Jadi kalau mau bicara ilmu nasab, ya harus merujuk kepada kitab-kitab nasab, jangan merujuk kepada kitab-kitab yang lain. Kalau sampean bicara nasab tapi merujuk kepada kitab-kitab yang lain, itu menandakan bahwa Anda tidak mengerti disiplin ilmu nasab. Selesai sudah. Gitu loh. Baik, terima kasih saudaraku atas jawaban. Bilang saya awam. Sedikit Menyebutkan menambahkan. kitab juga tidak
gitu kan. Ye. Mungkin Ini loh Bang, kalau ya. menurut Saya Ustadz kasih tahu ya Bang itu, tentang masalah ilmu nasab nih Bang ya. Nih Ya. ya. Nih Bang. Faslun fi ilmil ansab. Adapun pasal ini menjelaskan seputar ilmu nasab. Ya. Huwa adapun ilmu nasab, ilmun itu adalah ilmu yu'tarafu minhu ansabun nasi, yang bisa diketahui dengan ilmu tersebut jalur nasabnya orang-orang. Wal ghardu minhu, dan tujuan utama daripada ilmu nasab itu adalah al-ihtirazu 'anil khata'i fi nasabi syakhsin, yaitu menjaga kemungkinan salah di dalam penulisan nasab seseorang. Wa huwa adapun nasab ala dharbaini, itu dibagi menjadi dua. Nasabun qarib, satu nasab dekat. Wa nasabun ba'id, yang kedua nasab yang jauh. Ya. Fal awwalu, maka adapun yang pertama yaitu nasab yang dekat, maka nabainal auladi wa abaihim wa ajdadihim wa ikhwanihim wa a'mamihim, ya, yaitu hubungan biologis antara anak-anak dengan bapak-bapaknya, dengan kakek-kakeknya, dengan saudara-saudaranya dan paman-pamannya. Waman yantasibu bihim, dan siapapun yang berintisab kepada mereka minal qarabah, dari kerabat-kerabat dekatnya. Wa ma'rifatuhu, dan adapun mengetahui nasab yang dekat ini fardu ainin, itu hukumnya fardu ain. Tahu ya fardu ain ya? Fardu ain itu adalah kewajiban tiap individu umat Islam. Kenapa kok dikatakan fardu ain? Fi ma yata'allaqu bi hurmatin nikah, karena berhubungan dengan kehormatan pernikahan. Wa 'alal kifayati fi ghairihi, dan atas kesepadanan di dalam hubungan yang lain. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Ya. Keluarga satu rahim itu lebih berhak sebagian daripada sebagian yang lain. Wa qala aidan wa atidzal qurba haqqahu, dan Allah juga berfirman, tunaikanlah terhadap kerabatmu haqqahu, hak-hak mereka. Nah, bagaimana kita mau menjalankan perintah Allah untuk menunaikan hak kepada kaum kerabat kita kalau kita tidak menghafal nasab siapa yang bersambung dengan kita di antara kerabat kita? Makanya fardu ain di situ, Bang. Gitu loh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu min ansabikum, pelajarilah oleh kalian semua min ansabikum, dari silsilah nasab kalian semua, matasilu bihi arhamakum, yang sekiranya bisa menyambungkan dengan pengetahuan silsilah nasabmu itu arhamakum, saudara satu rahim kalian. Nah, perintah Nabi kita harus menyambung silaturahmi dengan saudara yang memiliki hubungan darah dengan kita, bukan hanya saudara dalam ikatan keimanan. Nah, untuk menjalankan perintah ini tentunya kita harus tahu siapa saja saudara bapak kita, saudara ibu kita, sepupu kita, ya kan? Kakek kita, paman-paman kita harus tahu. Kenapa? Untuk bisa menjalankan perintah Nabi menyambungkan silaturahmi. Itu loh. Nah. Kemudian wasani, yang kedua, yaitu nasab yang jauh, huwa makana bainal auladi wa abaihim al-ba'idati, yaitu hubungan nasab antara keturunan wa abaihim al-ba'idati, dan leluhurnya yang jauh. Alladzina la ya'lamunahum, yang mana dia tidak akan tahu leluhur-leluhur mereka yang jauh itu illa bil masadir, kecuali berdasarkan sumber-sumber, wal ma'khadi, dan dokumen-dokumen pendukung, wa ma'rifatuhu, dan mengetahui jalur silsilah kita bersambung kepada leluhur kita yang jauh, sunnatun, itu hukumnya sunnah. Ya, illa fi nasabi ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengetahui jalur nasab keluarga Nabi Muhammad SAW, fahuwa fardun alal kifayati, itu adalah fardu kifayah. Beda, Bang.
nasab orang biasa dengan nasab Nabi dan keturunannya itu beda. Kalau kita mengetahui nasab orang lain itu sunnah hukumnya. Tapi kalau mempelajari nasab kanjeng Nabi dan zuriyahnya itu fardu ain. Tahu nggak fardu ain itu apa? Kewajiban yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Artinya apabila ada orang yang kompeten di bidang ilmu nasab, ya, telah menjaga kemurnian nasab kanjeng Nabi, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Itu Bang. Ya, ini sedikit tentang ilmu nasab, biar panjenengan semua paham. Jadi kalau ada orang mengatakan ngapain ngurusin nasab orang, yang kita urusin bukan nasab orang biasa, tapi yang kita urusin adalah nasab keluarga keturunan kanjeng Nabi, hukumnya fardu kifayah. Dan itu juga terkonfirmasi oleh fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Yambaghi likulli ahadin. Seharusnya bagi tiap-tiap orang dari kalangan umatnya Nabi Muhammad ayyakuna lahu ghiratun. Hendaknya mereka mempunyai kepedulian fi hadzal nasabis syarif, terhadap nasab yang mulia ini. Hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun, sehingga tidak satupun orang yang mengaku nasabnya bersambung kepada Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan kebenaran. Itu dalilnya Bang, makanya hukumnya fardu kifayah. Ya. Nah, kemudian qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari sepasang laki-laki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Ya, waja'alnakum, dan telah kami jadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabailah, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia kalian semua itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui akan kebenaran segala sesuatu. Ya. Nah, sedikit menambahkan Gus. wa amma tabaqatuhu, ya lanjut dulu. wa amma ya. Apa kebanyakan takut lupa kayak tadi? Lanjut. Biar paham sekalian. Ya. Dipotong dulu dah. Gak apa-apa, lanjut. Lanjut. Jangan dipotong, lanjut. Iya. Kalau masih ada Aduh, sinyal saya nih kurang bagus. Iya, masih ada ini. Ya, merah memang. Ntar. Halo. Aman nggak ini suara saya nih? Aman Gus. Aman Gus, aman. Aman nggak? Halo. Tes. Jelas, Gus, jelas. Aman. Soalnya sinyal saya tuh merah kayaknya ini. Merah, ya. Tapi aman. Suaranya Jadi, ada tapi. Oke. Ya. Kemudian ya, summa yasbutun nasabu. Summa yusbatun nasabu, kemudian nasab itu ditetapkan bi arba'atin dengan sebab 4 perkara. Yang pertama ar-riq'atu, yaitu riq'ah. Riq'ah itu apa? Riq'ah itu adalah catatan para ulama ahli nasab yang derajatnya itu adalah qat'iyyud dilalah. Ya, kemudian yang kedua wasyuhratu, dan kemasyhuran. Syuhra wal istifadhah maksudnya. Yang ketiga wal iqraru, ikrar. Yang keempat wal bahthul ilmi. Ya, penelitian ilmiah. Jadi 4 itu yang dijadikan metode oleh para ulama ahli nasab dari sekian banyak metode, ya, untuk mengisbat nasab itu ringkas menjadi 4 tadi itu. Nah, kemudian wa darajatu tsubutihi, dan derajat ketetapan nasab ala salasatin itu ada 3. Ini ringkasan ya. As-sahihu, yang pertama itu sahih.
wal makbulu, dan yang kedua itu makbul, wal mardudu, yang ketiga mardud. Fasahihu, maka adapun nasab yang sahih, huwallazi yuthbatu bil bayyinati syar'iyyati, yaitu nasab yang ditetapkan berdasarkan keterangan yang syar'i, as-sahihati, yang benar. Kasyuhrati wal istifadati, seperti kemasyhuran dan keterkenalan, fi jami'il ajyali, di dalam setiap generasinya. Au bi khattin nasabati as-thiqati, atau berdasarkan catatan ulama nasab yang terpercaya, ma'adamil i'tiradi fihi, disertai tidak adanya pertentangan fihi, di dalam nasab tersebut. Au bi iqraril abi li ibnihi, atau dengan pengakuan bapak terhadap anaknya. Fa amma fil qarib, maka adapun pengakuan bapak terhadap anak, fil qarib, di dalam hubungan nasab yang dekat, kal ab, seperti bapak, wal jad, dan kakek, fala yushtaratu fihi syai'an, maka tidak disyaratkan fihi, di dalam ikrar tersebut atau pengakuan tersebut, syai'an, sesuatu apapun sebagai data pendukungnya. Wa amma fil ba'id, adapun pengakuan atau klaim nasab yang jauh, alladzi la yushhadu, yang belum mendapatkan syahadah, fala buddah, maka tidak boleh tidak, mim masdarin, dari sumber, wa ma'khadin, dan referensi, yadullu, yang menunjukkan sumber dan referensi tadi, ala dzalikal iqrar, atas kebenaran pengakuan tersebut. Ini kalau bicara nasab jauh. Wal makbulu, dan adapun yang kedua, nasab yang makbul, huwallazi subita inda ba'din nasabah, yaitu nasab yang ditetapkan oleh sebagian para ahli nasab, wa angkarahu ba'dun, dan sebagian ulama nasab mengingkari nasab tersebut. Walakin, akan tetapi, aqama sahibuhu al-bayyinata syar'iyyatah, orang yang mengklaim nasab itu membawa bukti yang syar'i. Fahuwa makbulun min jihatil bayyinati, maka nasab itu makbul derajatnya, min jihatil bayyinah, dari sisi keterangan pendukung. Walakin, akan tetapi, la yusawi sabikuhu fil i'tibar, tidak bisa setara dengan nasab yang sahih di dalam takbirnya. Wal mardudu, dan adapun nasab yang mardud, nasab yang tertolak, huwallazi, yaitu nasab idda'a nasaban, orang yang mengaku nasab batilan, yang batil. Ada orang ngaku nasabnya batil. Walam yu'raf nasabuhu, dan tidak dikenal nasabnya, nggak diketahui sumbernya, sambungannya kemana, dan nggak punya syahadah, nggak punya bayyinah yang syar'iyah, illa bimujarradil iddi'ai, kecuali hanya pengakuan sepihak, gitu loh. Walau kana ba'dahu murtabitatan, walaupun catatan silsilahnya itu tertib, teratur rapi, tapi kalau sumbernya nggak ada, itu namanya nasab mardud. Kayak Ba'alawi itu mardud. Karena apa? Karena sumber yang mendukung klaim sepihak mereka, bahwasanya nasab mereka bersambung kepada Kanjeng Nabi melalui Ahmad bin Isa yang diklaim punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah, itu tidak ada referensinya, tidak ada bayyinah syar'iyahnya, dan tidak syuhra wal istifadah yang sahih. Gitu loh teman-teman. Dah, monggo silakan. Ada yang mau kritik, ada yang mau komentar, ada yang mau bertanya atau membantah, silakan. Ngaji dikit-dikit, tipis-tipis nih. Ya, ini ilmu, benar-benar ilmu nih, baru tahu. Makasih, Gus. Mungkin boleh bertanya lagi ya, Gus? Monggo. Terus ke 2 hari ke belakang atau 3 hari ke belakang juga, ya sama di Komal ada, ya saya menyimak terus kan, ibaratnya ada diskusi perdebatan. Terus ada statement atau perspektif, ini relevan nggak? Ibaratnya dia menganalogikan sholat aja kan, ada yang kunut, ada yang enggak.
Nah, itu relevan nggak dengan masalah yang sekarang ini gitu? Kalau di Maaf, diulangi lagi Bang, diulangi lagi Bang. Saya sinyalnya kurang bagus soalnya ini. Oke. Ada satu pendapat yang saya simak ya di Komal itu. Ya mungkin dia sedikit menengahi. Ya. Ya sekarang kan di sholat aja, sholat subuh pun ada pakai kunut, ada enggak, kita saling menghargai. Nah ini cukup relevan nggak dengan permasalahan yang ada sekarang ini? Itu satu dulu sebelum nanti terakhir ada pertanyaan. Coba pengen pendapat pandangan gitu dari Gus. Maksudnya maksudnya sampean itu mau menganalogikan ya perbedaan pendapat di dalam fikih ya tentang kebolehan tentang anjuran berkunut. Iya, saya paham betul saya. Maksudnya kan gini, saya mau mencoba untuk memahami panjenengan. Kalau saya salah memahami nanti sampean luruskan. Maksudnya kan begini kan, sampean mau menganalogikan polemik nasab ini dengan perbedaan pendapat di dalam fikih kan, yang contohnya adalah ada yang menganjurkan kunut, ada yang tidak. Dan itu sama-sama benar. Kan begitu ya? Iya. Nggak bisa Bang, nggak bisa. Kenapa? Karena disiplin ilmu fikih dengan disiplin ilmu nasab itu berbeda Bang kaidahnya. Gitu loh. Ya, berbeda kaidahnya itu. Kalau di dalam ilmu nasab itu Bang, apa tuh? Enggak, lanjut dulu. Kirain udah selesai. Lanjut dulu, Gus. Jadi begini, dalam ilmu nasab itu Bang ya, itu di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab itu jelas dikatakan ya, ilmu nasab itu amrun adalah perkara la madkhalah yang tidak ada jalan masuk lirru'yati untuk berpendapat fihi di dalamnya. Jadi tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalam ilmu nasab Bang. Makanya tadi di sini kan ya definisi daripada nasab makbul itu kan sebagian ulama menetapkan nasab itu. Sebagian lagi mengingkari nasab itu. Akan tetapi ini kok tidak jadi mardud. Kenapa? Karena yang dimenangkan itu yang membenarkan nasab ini karena si pengklaim nasab walakin aqama sahibuhul bayyinata syar'iyyatah, karena membawa referensi atau keterangan atau dokumen pendukung atas pernyataannya. Itu makbul Bang. Gitu loh. Nah, makanya di situ dalam ilmu nasab ini tidak ada perbedaan pendapat. Gitu loh. Siap. Jadi nggak bisa dianalogikan kepada ya Gus ya. Oh iya. Jadi ya masuk akal. Jadi kalau saya kan anak almarhum bapak saya, itu udah mutlak kan gitu. Iya kan, nggak mungkin kan ada dua pendapat kan. Misalkan nih, Mas Oversaing ini adalah anaknya Pak Mahmud. Terus tiba-tiba ada si B bilang, oh bukan, Mas Oversaing itu anaknya Pak Ahmad. Kan nggak mungkin. Siap. Berarti bagaimana untuk menjawab orang berpendapat seperti itu, yang tadi itu sifatnya mutlak ya, tidak bisa tidak relevan dengan siap ya itu. Alhamdulillah sudah ini. Terus satu lagi nih Gus, mohon maaf nih. Tadi siang terakhir. Silakan. Yang sangat kritikalnya sebenarnya ini kan masalah kitab sejaman. Tadi itu ada perdebatan. Saya nyimak sih. Kalau nggak salah santri apa gitu sama pihak Kabaib juga masalah kitab sejaman ini yang ya secara logika juga harusnya orang-orang masyhur keturunan Rasul pasti ada yang mencatat, ada apa ya. Saya kan memang dari abad berapa tuh hilang, tahu-tahu ada lagi di abad keberapa kan gitu ya, dicatat gitu masalah di Malawi. Nah tapi tadi itu dari pihak Kabaib menanyakan kalau memang itu yang harus disyaratkan,
Nabi Muhammad tuh, maaf, Rasulullah SAW tuh memang ada kitab yang sejamannya, kata tadi itu, walaupun di pihak eksternal. Nah, cuman dibalik tanya lagi sama pihak Habaib tuh, kalau memang harus kitab sejaman berdasarkan nasab, ada nggak keturunan sebelum Rasul, ya ibaratnya kakek Rasul sampai nenek moyangnya sampai ke Nabi Ibrahim, ada nggak kitab yang mendeskripsikan itu? Nah tadi itu belum terjawab sama yang santri apa gitu. Gini Bang. Jadi Gini itu Bang. Pendapat Gus ya, pengen tahu gimana sih Ya, ininya gitu. kalau bicara Apakah tentang relevan apa nasabnya enggak? Rasulullah ke atas, ya. Ya. Kalau bicara tentang nasabnya Rasulullah ke atas, ya, itu tidak boleh tidak dipertanyakan kitab sezamannya. Kenapa? Karena nasabnya Kanjeng Nabi yang bersambung kepada Nabi Ibrahim itu subita bil wahyi, ditetapkan berdasarkan wahyu. Nah, berbeda dengan nasab Nabi Muhammad yang ke bawah, keturunannya. Itu loh Bang. Kalau nasabnya Nabi Muhammad keturunannya dari Siti Fatimah sampai Hasan Hussein, itu tercatat Bang, ada kitab sezamannya Bang. Namanya kitab Diwanul Ataya. Siapa yang bikin? Sayyidina Umar ibn Khattab bersama dengan Abdurrahman bin Auf dan Amir. Ya, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin. Begitu Bang. Siap Gus, terima kasih. Nah ini harusnya jawaban tadi itu Gus, karena saya jadi paham. Jadi kan kalau nasab dari Rasulullah ke atas itu berdasarkan wahyu, berarti kan otomatis Al-Quran. Ketika kita tidak mengamini itu, berarti kita tidak mempercayai Al-Quran kan? Benar nggak? Oh iya, makanya kan gini itu. Bang, di dalam kitab Al-Kafi, harusnya tadi- Al-Muntakhab tadi- fi Ilmin Nasab, itu Iya, dikatakan iya, begini iya. Bang, ya. Wa qala al-ba'du, ya, dan sebagian ulama ahli nasab itu mengatakan annahu ma tsubita bil yaqini, bahwasanya apapun yang ditentukan berdasarkan keyakinan fahuwa khilafus shawab, maka itu menyelisihi kebenaran. Ya, apapun itu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka itu menyelisihi kebenaran. Ya, wa yustasna minhu, dan dikecualikan min dzalika, dari pernyataan tadi, nasabu Rasulillah SAW, nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi sabata bil yakin, karena nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kenapa? Li'anna fihi wahyan, karena sungguhnya di dalam nasab Nabi itu berdasarkan wahyu. Gitu loh Bang. Siap, izin Gus, ada ayat apa yang bisa kutip untuk menjelaskan bahwa nasab Nabi dengan Ibrahim? Ya. Jadi nanti itu jawaban yang pasti sebenarnya dari Al-Quran Ya. sudah. Nah, mohon maaf, apakah ada? Ya, sekarang begini Bang, ya. Di dalam surat apa ya, lupa saya, bentar ya Bang ya. Ya, karena itu menurut saya jawaban taktis tuh Gus. Loh, iya. Iya, maksudnya Dalam Al-Quran itu, gini loh Bang, ayat Al-Quran itu adalah kitab induk yang berisi sejarah, hukum, ajaran, ya, kemudian nasihat, gitu loh. Nah, namanya kitab induk. Jadi Al-Quran itu tidak menjelaskan secara tafsil, tapi menjelaskan secara ijmal, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kalau Allah yang mengatakan, ya,
Kalau Allah menentukan bahwasanya Nabi itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, kita selaku umat Nabi Muhammad masih mau mencari pembuktian. Coba logikanya. Yang Itulah menentukan tadi nasabnya ditanyakan Nabi bersambung dengan Nabi Ibrahim itu adalah Allah. Ya, itu yang ditanyakan tadi, Bang. Makanya saya juga heran. Tapi Nah, kalau makanya, memang ada ayat gini loh, Bang. di Al-Qur'an itu, Sebentar, Bang, gini, itu Bang. jawabannya. Gini ya. Izin turun Gus. Yang menentukan nasabnya Nabi Muhammad itu bersambung kepada Nabi Ibrahim adalah Allah sendiri. Makanya para ulama itu ketika membahas nasabnya Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim itu tidak mensyaratkan kitab sezaman. Kenapa? Ya karena bagian daripada keimanan. Apa yang disebutkan di Quran itu adalah bagian dari keimanan, Bang. Gitu loh. Makanya ulama mengatakan wa yustasna minhu, dan dikecualikan dari kaedah yang disebutkan tadi, nasabu Rasulillah SAW, nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alladzi tsubita bil yakin, yang mana nasabnya Nabi itu ditetapkan berdasarkan keyakinan. Kok bisa begitu? Li'anna fihi wahyan, karena di dalam urutan nasabnya Nabi ke Nabi Ibrahim sampai ke atas itu adalah wahyu. Gitu loh, Bang. Masa wahyu masih mau ditanyakan buktinya? Ya berarti kan belum muslim berarti. Sepakat, sepakat. Nah, demikianlah. Nah, demikianlah saudara-saudaraku, hasil daripada penelusuran dan penelitian kita pada malam hari ini, yang mana sahabat-sahabat detektif bisa mencernanya, dan mudah-mudahan netizen atau para mukibin itu bisa tobat dan sadar. Begitu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.